Tema ini akan kami COVID-19 di Madura. Kebijakan ini berdampak terhadap 4 kabupaten di Madura. salah satunya melalui menjadi provinsi. Salah satunya Pak Bupati siap tanda tangan kapan pun. Kembali Dalam lagi ini. bersama saya, Franky Wirananda, tuan rumah Madura Talk. Tretan Radar Madura TV beberapa waktu lalu, publik Madura dan Sumeneb khususnya dihebohkan dengan peristiwa penembakan oleh aparat kepolisian terhadap terduga begal. Penembakan ini menjadi heboh karena ketika korban sudah terkapar, lalu kemudian polisi masih menembak bahkan sampai meninggal dunia. Banyak reaksi dari masyarakat yang ditunjukkan terhadap peristiwa ini, mulai dari aksi demonstrasi, tahlil bersama, bahkan terakhir pelaporan ke Komnas HAM. Bagaimana menurut pandangan hukum terkait insiden ini? Kami sudah kedatangan tamu yang luar biasa, praktisi hukum dari Kabupaten Sumeneb, Bang Zamrod Khan. Assalamualaikum, Bang. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bang? Alhamdulillah. Sehat. Mengikuti, Bang, peristiwa itu, Bang? Ya, saya mengikuti terkait kejadian pada tanggal 13 Maret ya. Maret kemarin itu. Bagaimana Bang Zamrod melihat kejadian ini, Bang? Kalau dari perspektif hukum, sudah benarkah yang dilakukan oleh kepolisian? Dan kemudian haruskah sampai ditembak mati gitu, Bang? Ya, jadi ada sebuah catatan yang memang harus kita catat. Pada saat kejadian tersebut itu, kepolisian tentu ada di tempat. Dalam hal ini adalah 5 anggota personil ya, Polres. Yang menjadi catatan juga, apakah kelima-limanya sedang bertugas, atau sebagian sedang bertugas, atau sebagian tidak sedang bertugas. Lalu bagaimana kelima-limanya ada di tempat pada saat hari kejadian tersebut? Ini dulu. Nah, yang kedua, dari sisi human rights, kemanusiaan, dibenarkan atau tidak? Misalnya ada anggota kepolisian yang sudah menembak sedemikian rupa dalam catatan di ruang terbuka. Ya. Standar kepolisian itu, baik yang diatur di Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002, itu fungsinya fungsi melumpuhkan, bukan membunuh, mematikan. Itu beda lagi. Karena kalau ini dianggap sebuah kejahatan, ini kejahatan biasa, kejahatan yang umum, bukan kejahatan yang dianggap sebagai extraordinary crime. Seperti almarhum ini bukan teroris, ya kan? Iya, betul, Bang. Ya kan? Bukan bandar narkoba. Nah, oleh karena itu sekalipun masuk extraordinary crime, human rights, kemanusiaan itu harus dikedepankan. Kecuali dia akan mengakibatkan sesuatu hal. Misalnya nyata-nyata kalau tidak ditembak, dia akan melakukan sesuatu hal yang lebih. Yang lebih membahayakan. Lebih gitu, Bang. membahayakan baik kepada diri kepolisian maupun orang sekitar. Bang, saya kembali ke pernyataan Bang Zamrod di awal. Apakah kelimanya ini sedang bertugas atau hanya sebagian yang bertugas? Di peraturan apakah yang mengeksekusi ini harus polisi yang sedang bertugas, Bang? Oh iya. Sekarang kalau kepolisian tidak sedang bertugas, tidak boleh melakukan tindakan-tindakan seperti itu, Bang? Tidak boleh, kecuali dalam keadaan sesuatu hal emergensi. Misalnya akan mengakibatkan masyarakat umum, tapi ada polisi di situ, walaupun sedang tidak bertugas, tapi sedang memegang senjata, ya kan? Demi keselamatan masyarakat umum, maka polisi bisa melakukan itu. Permasalahannya di sini ada 5 personil di sana, 5 anggota personil. Apakah kelima-limanya sedang bertugas? Atau sebagian tidak sedang bertugas tetapi ada di tempat misalnya. Lalu yang perlu menjadi catatan, kelima anggota ini menggunakan peluru proyektil itu berapa, membawa berapa, ini yang harus dilaporkan kepada atasan. Sekarang asumsinya berapa proyektil, ya ini sudah naik prosesnya untuk kepada almarhum misalnya. Iya, Bang. Yang muntahkan
tembakan peluru itu kepada almarhum itu berapa yang bersarang di tubuh almarhum? Setahu saya hingga saat ini kan belum ada rilis. Iya, betul. Berapa jumlah itu? Satu. Kedua, bagaimana jumlah peluru, misalnya ada beberapa peluru yang menembus itu, siapa yang melakukan itu? Kalau asumsinya aja 2 peluru yang menembus, bisa saja terjadi 10 proyektil yang bersarang di tubuh korban. Kalau satu anggota 2 kali menembak. Tapi kan kita tidak bisa berandai-andai begitu. Iya, betul. Kecuali ada proses yang namanya otopsi dan lain sebagainya. Tapi proses sebelum otopsi, disinilah peran pada saat awal, pada saat di rumah sakit itu sudah harus disampaikan berapa peluru. Siap. Bang, kalau melihat dari kejadian seperti yang Bang Zamrud utarakan tadi, di peraturan kepolisian sudah ada. Jadi fungsi polisi itu hanya melumpuhkan. Melumpuhkan. Kecuali dengan keadaan-keadaan darurat. Apakah kalau melihat dari video yang beredar di publik, apakah itu masuk keadaan darurat ya sehingga harus dieksekusi mati, Bang? Belum. Siapa dia kan belum terungkap. Modusnya apa, ya kan? Di situ motifnya apa kan belum. Kalau orang ini diduga begal, ya kan harus dibuktikan dulu bahwa dia itu melakukan tindakan begal. Ya kan? Kira-kira menurut Anda orang akan melakukan begal di tempat yang ramai atau yang di tempat sepi? Iya Bang. Secara logika kita tidak mungkin ada begal di keramaian. Pasti di tempat-tempat sepi mungkin begitu, Bang. Tapi fakta yang terjadi, orang ini membawa senjata tajam yang kemudian informasinya mendatangi seorang perempuan, sehingga inilah yang menjadi indikasi bahwa ini terduga begal begitu, Bang. Itu yang menarik. Kalau Anda ulas begitu, itu yang menarik. Andai kata tidak dibunuh, bisa dijerat orang tersebut dengan undang-undang darurat. Karena membawa senjata. Dan tidak ada alasan untuk tidak ditahan. Andai kata tidak sampai dengan meninggal. Tetapi karena sudah meninggal, motif itu kan tidak ketahuan. Tidak terungkap. Tidak terungkap sampai sekarang. Nah, disinilah peran, di sini Propam, Wasidik, kalau prosesnya itu berjalan nanti masuk di dalamnya semua untuk mengungkap misteri ini, bagaimana bisa sampai terjadi. Yang kedua juga yang paling terpenting, setiap anggota kepolisian yang memegang senjata itu ada pemeriksaan berkala tentang psikis kejiwaan, psikologis anggota. Kita tidak tahu apakah pada saat salah satu atau beberapa anggota pada saat itu sedang emosional dan lain sebagainya, sehingga barbar begitu misalnya. Nah, ibaratnya seperti itu. Nah, padahal pada saat itu sebenarnya sudah misalnya lumpuh. Kalau sudah lumpuh, apakah perlu dilakukan tindakan sporadis misalnya sampai menghilangkan nyawa? Nah, disinilah bisa masuk nanti kalau proses ini berjalan pasal 338 itu. KUHP. Tetapi semua kembalikan kepada proses hukum ya yang sekarang sudah ditangani oleh Polda Jawa Timur. Karena equality before of the law itu berlaku kepada siapa saja. Ya, presumption of innocence itu berlaku pada siapa saja. Praduga tidak bersalah. Perlakuan hukum itu sama. Nah, inilah yang saya katakan, jangan seperti kejadian di Probolinggo itu hanya gara-gara senapan angin saja meninggal langsung bisa ditahan. Tapi kan ini, nah inilah yang perlu menjadi catatan bersama. Gitu. Ternyata Radar Madura TV ini memang menarik sekali karena reaksi masyarakat luar biasa. Banyak yang menilai bahwa tindakan polisi ini keterlaluan, Bang. Karena waktu itu korban ini sudah terkapar, tapi kemudian masih ada tembakan-tembakan sehingga meninggal dunia, Bang. Menurut pengamatan Bang Zamrud sendiri, layakkah almarhum Herman ini ditembak mati, Bang? Kalau sudah lumpuh tidak perlu. Apa yang harus didapat dari seorang almarhum? Kalau yang ingin didapat itu senjata tajamnya, ya tidak perlu, karena sudah lumpuh. Nah, itulah yang saya katakan. Bagus sekali ulasan tadi kalau terkait senjata tajam yang menjadi target, ya harusnya tidak perlu ditembak mati. Karena itu bisa dijerat dengan undang-undang darurat. Sekaligus
begalnya, kalau memang begal. Secara prinsip kita setuju polisi membasmi begal, kejahatan kriminal umum, tugasnya polisi. Kita dukung, kita dorong polisi. Tapi jangan lupa Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang HAM, hak asasi manusia, itu mengedepankan kemanusiaan, human rights di atas segala-galanya. Di Undang-Undang Kepolisian, di Perkap pun juga mengatur tentang kemanusiaan. Itulah fungsi pengayoman, melindungi masyarakat, melayani masyarakat. Itulah fungsi Polri. Nah, ini yang saya katakan perlu adanya pemeriksaan berkala kepada setiap anggota kepolisian yang memegang senjata. Betul. Kan begitu. Terhadap psikologisnya, Bang. Terhadap psikologisnya anggota kepolisian. Bang, peristiwa penembakan, banyak yang mengatakan penembakan membabi buta di muka umum seperti ini, Bang. Bagaimana menurut Bang Zamrud? Itulah yang saya katakan tadi, terjadi di muka umum, di tempat publik terbuka. Ya. Artinya apa? Artinya di sini banyak yang menyoroti, banyak yang melihat, banyak yang menyaksikan atas kejadian tersebut. Nah, harusnya profesionalitas di situ ditampilkan lebih awal. Misalnya, sudah ada tembakan peringatan, sudah dilakukan. Tetapi tindakan melumpuhkan sudah dilakukan dan terjadi, sudah lumpuh, sudah terkapar. Pertanyaan mendasarnya, karena ini di depan umum, siapapun bisa melihat, siapapun mengambil videonya, apakah perlu tindakan sampai dengan menghilangkan nyawa? Nah, inilah yang saya katakan tadi, kejadian yang mengarah kepada barbar ini perlu dilakukan pemeriksaan intensif terhadap kelima anggota ini. Itulah pintu awalnya masuk. Apakah kelima-limanya ini sedang bertugas di tempat tersebut atau sebagian tidak sedang bertugas? Nah, ini yang perlu dicatat. Intinya ketika melihat video yang beredar, kondisi di publik, Herman ini tidak seharusnya ditembak mati, Bang. Ya, secara prinsip karena tugas kepolisian itu melumpuhkan. Oke. Silahkan itu nanti fungsi propam ya, fungsi wasidik untuk prosesnya itu nanti berjalan. Di situ ada pemeriksaan. Tetapi kalau ini terjadi, saya berkeyakinan memang nanti derajat kesalahannya dari kelimanya ini mungkin bisa saja sama, bisa saja berbeda. Betul. Ya. Tergantung nanti bagaimana proses pemeriksaan. Kalau ini memang ditangani Polda, biarkan Polda lah berjalan secara proses profesional. Apalagi polisi sekarang kan presisi ya kan. Nah, disitulah yang saya katakan tadi, biarkan proses itu berjalan sebagaimana equality before of the law gitu loh. Lalu azas praduga tak bersalah itulah yang memang harus dikedepankan. Jangan lagi sebuah kasus ini mengarah kepada extrajudicial killing. Jadi artinya penembakan sehingga sampai meninggal di luar proses hukum, di luar putusan pengadilan. Sudah orang itu dijudge seorang begal. Begal, ya. betul. Padahal kan belum dibuktikan. Belum tentu begal kan. Belum tentu begal. Nah, inilah yang saya katakan bahwa proses itu andai kata tidak terjadi seperti itu, pintu awalnya dari senjata tajam itu bisa dijerat dengan undang-undang darurat. Sudah pasti kalau itu. Baru kepada tindakan kriminal lainnya, misalnya melakukan begal, nah bisa dilakukan pengancaman dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah seperti ini, ya tentu siapapun apabila ini dibalik terjadi pada keluarga pelaku menembakkan, ya tentu kan paling tidak ini akan membuat sedih siapapun. Betul. Kan begitu. Kita harus mengedepankan rasa kemanusiaan, human rights. Di mana-mana human rights itu di atas segala-galanya. Artinya tidak serta-merta melakukan kalau orang itu memiliki senjata lantas demikian, sekalipun mereka itu seorang aparat. Aparat, betul. Tetapi harus mengedepankan di situ sisi kemanusiaannya, bahwa orang itu punya hak kodrati untuk hidup. Yang pertama, yang kedua, almarhum ini adalah orang yang sudah hidup di muka bumi. Orang yang akan hidup di dalam kandungan ibunya dibunuh dengan aborsi saja,
pembuat aborsi dan ibunya bisa dijerat secara hukum. Apalagi orang yang sudah hidup. Apalagi orang yang sudah hidup. Nah, inilah yang perlu menjadi gambaran bahwa dalam kita melihat perspektif kepentingan kemanusiaan. Oke. Artinya apa? Kepentingan kemanusiaan, human rights itu di atas segala-galanya. Walaupun hukum sudah mengaturnya. Ada teori azas yang dikatakan dalam sebuah hukum pidana disebut fiat justitia et pariat mundus. Tegakkan hukum walau langit akan runtuh. Silahkan tegakkan hukum, tapi dengan koridor hukum juga. Koridor hukum juga, betul. Kan begitu. Betul. Nah, inilah yang saya katakan tadi, tidak boleh seseorang itu dilakukan tindakan seperti ini. Apalagi di dalam hukum pidana juga disebut nullum delictum nola pona pravia lege ponale, katanya begitu. Nah, tiada suatu proses hukum, tindakan hukum manakala tidak diatur. Ya, itulah. Nah, inilah yang saya katakan. Dan semuanya sudah ada aturannya gitu, Bang. Semua ada termasuk aturannya. Pelumpuhan. Tindakan melumpuhkan. Oke, Ya, siap, Bang. itulah. Artinya semuanya sudah diatur dan siapapun harus tunduk pada aturan itu. Oh, gitu, ya. Bang, hari ini sudah terjadi, Bang. Respon masyarakat beragam sekali. Banyak yang tidak percaya terhadap bahwa ini sesuai prosedur, misalkan, Bang. Ini dibuktikan dengan pelaporan ke Komnas HAM, aksi unjuk rasa dan segala macam, Bang. Apa yang seharusnya dilakukan oleh pihak kepolisian hari ini, Bang, untuk membersihkan namanya dan kemudian memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa oke lah, ini adalah tindakan yang sudah sesuai prosedur, misalkan, Bang, begitu, Bang. Pesan Kapolri, Polri tidak boleh anti kritik. Ketika Polri dikritik, itu masukan. Betul. Itu pesan Kapolri, Pak Sigit. Kalau itu pesan yang konstruktif, maka harusnya didengarkan baik-baik. Ya kan? Yang kedua, dalam konteks seperti ini, maka ini taruhannya nama Polri. Betul. Ya kan? Biarkan proses ini berjalan secara hukum, nanti apapun putusannya kita tunggu. Karena di Sumeneb ini pernah terjadi pada tahun 2011 juga salah tembak, ya kan? Nah, salah tembak, dan itu juga diproses hukum. Nah, inilah yang saya katakan, kehati-hatian dalam sebuah proses penegakan hukum itu memang harus profesional. Artinya ada catatan berkala pada setiap anggota yang memegang senjata. Pemeriksaan secara psikis, psikologis itu perlu dilakukan pada setiap anggota yang memegang senjata. Okay. Sehingga tidak terjadi tindakan-tindakan seperti yang sekarang sudah terjadi. Oke, siap. Polri dipertaruhkan, dalam hal ini nama Polres. Nama Polri, Bang, ya. Ya. Siap. Terima kasih, Bang. Intinya kepada masyarakat siapapun harus menunggu hasil hukum, proses hukum yang dilakukan oleh Polda Jatim terhadap kasus ini, gitu, Bang. Karena saat ini proses penyelidikan dan penyidikan sudah berlangsung, dan apapun hasilnya nanti ditunggu saja, dan jangan membuat tindakan-tindakan yang anarkisme dan melawan hukum, kan begitu, Bang, kira-kira, Ya, Bang. sangat setuju. Siap. Terima kasih, Bang. Terakhir, Bang, closing statement, Bang, terhadap kondisi yang hari ini terjadi dan kemudian kepada masyarakat yang mungkin belum menerima kondisi ini, Bang. Ya, yang pertama saya ikut turut berduka cita, ya, sedalam-dalamnya kepada pihak keluarga korban. Biarkan proses ini berjalan secara hukum, secara air mengalir. Apapun keputusannya kita tunggu, karena prinsipnya hukum itu equal, berlaku kepada siapa saja. Biarkan menyampaikan aspirasi disalurkan melalui tempatnya, ya, tidak perlu melakukan anarkis. Biarkan kepolisian, dalam hal ini Polda Jatim, melakukan pekerjaannya, baik dalam bentuk penyelidikan dan penyidikannya nanti seperti apa, kita tunggu bersama-sama. Artinya apa? Artinya mari kita menjunjung tinggi hukum yang ada di muka bumi ini. Siap. Terima kasih, Bang, waktunya, Bang. Terima kasih terhadap Tanda Dharma Madura TV. Akhiron wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.